Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifa dari kelompok 7 akan membahas mengenai pembiayaan bebas riba berbasis utang. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar pembiayaan bebas riba berbasis utang. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih sebenarnya riba tersebut? Riba adalah praktik pemberian bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata riba yaitu meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik pinjaman dengan bunga yang tinggi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba secara garis besar terbagi atas dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi atas dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba jahiliyah adalah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jual beli. Riba jual beli juga terbagi atas dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda dan barang yang dipertukarkan termaksud jenis barang ribawi. Yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Materi selanjutnya yaitu esensi pembiayaan bebas riba berbasis utang. Yang pertama, riba dalam utang. Riba dalam utang adalah tambahan atas utang baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Yang kedua yaitu pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan kecil dan harus dibayar kembali dengan bunga. Pemberian pinjaman modal utang lebih beragam daripada investor meskipun pinjaman perusahaan kecil sangat sulit, bahkan lebih sulit untuk diperoleh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reniang Reni, NIM 19230080. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu Putri Nur Alifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riba, ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang pertama yaitu riba dalam pandangan Islam. Islam dengan tegas melarang adanya praktik riba. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap sehingga tidak mengganggu kehidupan dalam ekonomi masyarakat. Yang kedua, riba dalam perspektif ekonomi. Riba dalam perspektif ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori abstinence. Menurut teori ini, ketika kreator menahan diri atau abstinence, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang seharusnya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu bunga sebagai imbalan sewa. Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita sering mendapatkan rumus yang menempatkan posisi rent, wage, interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent atau sewa adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest atau bunga padanannya uang. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional sekalipun sangat keliru jika menempatkan rent atau sewa untuk uang, karena uang bukan
karena uang bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang bisa disewakan. Nah, aspek yang ketiga yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menyatakan para ulama bersepakat bahwa riba terjadi dalam dua hal, yaitu dalam jual beli dan dalam perkara yang menjadi tangguhan atau utang, baik utang karena jual beli, salaf maupun lainnya. Dengan kata lain, riba dapat terjadi dalam pertama, utang piutang atau muamalah yang melahirkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada masa yang akan datang. Yang kedua, tukar-menukar barang atau jual beli. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan terkait riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu teman saya, Saudari Puji Haryanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang perbedaan balbit sama ajil dan murabahah. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara pembayaran, di mana pada pembiayaan murabahah, pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad pembiayaan, sedangkan pembiayaan balbit saman ajil, cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya. Selanjutnya, sistem ribawi yang disamarkan. Pertama, sistem ekonomi ribawi. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal, yang pasti menerima keuntungan tanpa ingin tahu para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Sistem ekonomi ribawi juga akan menghambat investasi, karena semakin tinggi tingkat bunga dalam masyarakat, semakin kecil pula kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Kedua, muamalat ribawi dan bahayanya. Transaksi muamalat maliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga semakin canggih, sementara komoditas yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang berkembang. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.